Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili teman-teman saya dalam kelompok tugas manajemen proyek. Karena hari ini masih dalam suasana pandemi, sehingga kami tidak bisa berkumpul di satu tempat yang sama. Maka dari itu kami bersama-sama membuat video di rumah masing-masing dan nantinya akan kita gabung menjadi satu. Saya di sini akan mewakili sebagai pembukaan dalam video presentasi kali ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Rifki Setiawan dengan NIM 2019-53092 dan teman saya Muhammad Nur Faizin dengan NIM 2019-53089 dan satu teman saya lagi yang bernama Mas Raden Sukmawijaya dengan NIM 2019-53086. Kami bertiga akan menyelesaikan tugas presentasi video dari mata kuliah manajemen proyek. Dan kami di sini akan menjelaskan mengenai project network. Langsung saja masuk ke dalam materinya, yaitu yang pertama ada definisi project network yang akan saya jelaskan sendiri. Lalu selanjutnya ada pendekatan jaringan kerja dan konsepnya, dan activity on node yang akan dijelaskan oleh teman saya Mas Sukma. Dan selanjutnya ada Precedent Diagramming Method atau PDM dan kompresi durasi crashing yang akan dijelaskan oleh Mas Nur Faizin. Oke, masuk materi yang pertama, yaitu mengenai definisi dari project network. Project network atau bahasa Indonesianya yang sering dikenal dengan jaringan proyek merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan perkembangan suatu proyek. Jaringan ini dikembangkan dari informasi yang dikumpulkan untuk WBS dan merupakan grafik diagram alir untuk rencana pekerjaan proyek. Jaringan proyek ini menampilkan aktivitas proyek yang harus diselesaikan, urutan logisnya, ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, dan juga waktu penyelesaian suatu aktivitas dengan waktu start dan finishnya, serta jalur terpanjang di dalam suatu network. Untuk aktivitas pada jaringan kerja proyek merupakan hasil dari proses WBS, dan setiap aktivitas di dalamnya dapat diterjemahkan langsung sebagai aktivitas dalam jaringan proyek. Untuk mengetahui waktu penyelesaian aktivitas tersebut dapat dilihat pada green chart-nya. Ya, ini gambar di samping saya ini merupakan proses penyusunan diagram jaringan kerja mulai dari WBS entry. Pada level 1 dapat diuraikan menjadi beberapa subaktivitas. Lalu ini di level 2-nya subaktivitas terangkai secara logis. Dan di level 3-nya ini adalah rangkaian subaktivitas dari level 2. Ini gambarnya bisa dipahami lagi seperti ini. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Mas Sukma. Perkenalkan, nama saya Raden Sukmawijaya dengan NIM 2019-53086. Di sini saya akan membahas pendekatan jaringan kerja dan konsepnya. Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek dengan cara menguraikan pekerjaan menjadi komponen-komponen yang dinamakan kegiatan atau activity. Konsep jaringan kerja ada dua. Yang pertama, activity on node atau AON, yaitu aktivitas digambarkan dalam suatu node atau simpul. Yang kedua, activity on a row atau AOA, yaitu aktivitas digambarkan pada panah.
Dalam jaringan kerja terdapat analisis jaringan kerja yang merupakan suatu teknik manajemen yang bermanfaat dalam mendesain, merencanakan, dan menganalisis suatu sistem. Keuntungan dari adanya jaringan kerja. 1. Merencanakan suatu proyek secara lebih detail karena keharusan menggambarkan logika ketergantungan. 2. Pengaturan waktu. Usaha dan perhatian tertentu secara intensif. 3. Perencanaan jaringan kerja sangat membantu dalam komunikasi. 4. Pelaksanaan proyek secara lebih ekonomis dan dapat mendayagunakan sebagai sumber daya yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, lebih banyak yang menggunakan AON atau Activity on Node. Aturan-aturan dasar AON yaitu A. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahuluinya. Looping atau pemutaran balik tidak diperbolehkan. Jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. B. Jika ada beberapa poin untuk memulai, satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek itu dimulai, juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. C. Dua aktivitas atau node yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap atau disebut dummy. D. Panah di dalam jaringan mengidentifikasi pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi yang unik. E. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan dan aktivitas tidak dapat dimulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Selanjutnya, dasar dalam konsep kerja AON. A. Tidak dapat didahului oleh siapapun. B. C. Didahului oleh AB. Kedua, JK dan L dapat dimulai bersamaan, pada dasarnya merupakan aktivitas paralel. Tetapi JK dan L harus selesai sebelum M dimulai. Yang ketiga, Z didahului oleh X dan Y. AA didahului oleh X dan D. Terus Y dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang presidensial diagram metode PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Di dalam PDF ini dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, finish to start atau FS, aktivitas dari harus selesai sebelum aktivitas boleh dimulai. Yang berikutnya, finish to finish atau aktivitas dari harus selesai sebelum aktivitas boleh selesai. Berikutnya, start to start, aktivitas dari harus dimulai sebelum aktivitas boleh dimulai. Dengan kata lain, aktivitas dari dan boleh mulai. Aktivitas dari start to finish atau aktivitas tidak boleh selesai sampai aktivitas dari dimulai. Yang berikutnya adalah lanjutan, yaitu lead atau perubahan pada logika aktivitas yang mengizinkan percepatan ke aktivitas. Yang berikutnya adalah lag, perubahan pada logika aktivitas yang menyebabkan perlambatan atau penundaan delay pada ke aktivitas karena harus menunggu dari aktivitas selesai. Berikutnya, rangkuman dari aktivitas. Aktivitas yang berhubungan diperlihatkan sebagai satu kesatuan. Yang terakhir, slack atau float,
jumlah waktu yang diizinkan dalam perlambatan suatu proyek dari waktu dimulainya tanpa memperlambat waktu akhir penyelesaian proyek keseluruhan. Selanjutnya, kompresi durasi atau crashing. Kompresi durasi adalah suatu bentuk khusus dari metode analisis matematis crashing, di mana perbedaan gaya dan waktu dalam setiap durasi dianalisa untuk menentukan perpendekan durasi yang bagaimana yang optimal atau perpendekan waktu terbesar dengan gaya terendah. Biasanya, crashing ini tidak menghasilkan suatu alternatif yang menguntungkan bagi proyek dan hampir selalu terjadi peningkatan biaya proyek. Dan seperti inilah contoh diagram crashing. Berikutnya adalah waktu untuk crashing. Jika melakukan di awal proyek, mungkin dapat berakhir menghabiskan biaya dengan percuma. Dalam beberapa kasus, biaya besar yang dihabiskan di awal proyek akan hilang begitu saja dan kurang bermanfaat. Akan tetapi bisa saja pendekatan di awal bisa berguna jika kita sudah memperkirakan bahwa kemungkinan kita sudah melakukan penunjukkan aktivitas kritis di belakang cukup tinggi, maka perlu dipertimbangkan dulu kapan yang paling baik. Crashing juga memiliki sesuatu yang positif, namun harus diperhatikan juga kelemahannya dari crashing. Yang pertama, mengurangi kualitas proyek, mensustitusi atau outsourcing sebagai aktivitas, menambah sumber daya, menyusun kembali logika jaringan kerja, mengurangi cakupan proyek, bertambahnya biaya produksi, langsung trade off dengan biaya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sudah selesai dari beberapa sub materi mengenai project network yang telah kami bertiga sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada salah kata maupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.